what you're looking for. It's me. The old me? It's a style. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari emosi bagi anak. Emosi itu adalah reaksi psikologis atau fisiologis yang muncul sebagai respon terhadap situasi, peristiwa atau pengalaman tertentu. Emosi mencerminkan perasaan yang dirasakan seorang, seperti senang, sedih, marah, takut, cemas, cinta, dan berbagai perasaan lainnya, yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Emosi tidak hanya memengaruhi cara seseorang merespon lingkungannya, tetapi juga memengaruhi bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain, mengambil keputusan, dan mengatur diri sendiri. Secara umum, emosi memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, ada emosi berfungsi sebagai respon alami terhadap lingkungan. Misalnya, rasa takut membantu manusia menghindari bahaya, sementara rasa bahagia mendorong seorang untuk melakukan hal-hal yang membawa kepuasan. Yang kedua, emosi berperan sebagai alat komunikasi yang efektif, yang melalui ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Seorang mendapatkan atau menyampaikan perasaan mereka kepada orang lain. Contohnya, senyum menunjukkan kebahagiaan atau persetujuan, sementara air mata mencerminkan kesedihan atau empati. Perkembangan emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, khususnya pada masa remaja. Masa remaja adalah fase transisi dari anak-anak menuju dewasa, yang seringkali diwarnai oleh perubahan emosi yang signifikan. Pada usia ini, remaja menghadapi berbagai tantangan baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun teman sebaya, yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika emosi remaja menjadi sangat penting untuk membantu mereka mengelola perasaan menghadapi tantangan dengan bijaksana. Anak SMP biasanya berusia 12 hingga 15 tahun, berada dalam masa remaja tahap awal. Di tahap ini, mereka mengalami banyak perubahan baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Menurut Erik Erikson, masa ini disebut sebagai fase pencarian identitas atau identity vs role confusion. Anak-anak boleh bertanya, siapa saya? Dan mencoba mencari jati diri mereka. Dari segi kemampuan berpikir, mereka mulai bisa berpikir abstrak, seperti yang dijelaskan oleh John Piaget dalam tahap formal operasional. Ada beberapa masalah yang sering dialami. Pertama, masalah akademik. Banyak siswi atau siswa SMP merasa kesulitan karena pelajaran mulai lebih kompleks. Motivasi belajar juga sering menjadi turun. Untuk mengatasi ini, kita bisa menerapkan metode pembelajaran interaktif seperti flipped classroom, di mana mereka mulai belajar konsep dasar di rumah. Dan saat di kelas, lebih banyak diskusi. Guru juga perlu memahami kebutuhan individu siswa. Kedua, masalah sosial. Anak SMP sering merasa tertekan oleh teman sebaya. Misalnya, karena ingin diterima dalam kelompok tertentu, konflik dengan teman juga sering terjadi. Solusinya adalah menyediakan program konseling di sekolah, sehingga siswa punya tempat untuk berbicara tentang masalah mereka. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga atau seni bisa membantu mereka membangun rasa percaya diri. Ketiga, masalah emosional. Perubahan fisik karena pubertas sering membuat mereka merasa tidak percaya diri. Banyak juga yang kesulitan mengelola emosi. Di sini, edukasi tentang kesehatan mental sangat penting. Sekolah bisa mengadakan pelatihan mindfulness atau pengelolaan stres. Dan juga
Setelah kita mengetahui beberapa masalah yang sering terjadi, selanjutnya ada beberapa cara pendekatan yang dapat dilakukan orang tua maupun guru di sekolah atau di rumah. Sekarang mari kita lihat beberapa teori dan pendekatan yang bisa untuk membantu. Yang pertama, ada teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Menurut teori ini, anak belajar dengan mengamati lingkungan mereka, termasuk teman dan guru. Jadi guru harus menjadi teladan perilaku positif. Yang kedua, ada Maslow dengan hierarki kebutuhan. Anak-anak tidak bisa fokus belajar jika kebutuhan dasar seperti rasa aman dan kasih sayang tidak terpenuhi. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang suportif dan aman bagi siswa. Yang ketiga, ada teori ekologi dan dari Brenner. Perkembangan anak dipengaruhi oleh banyak hal, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Jadi, orang tua dan guru harus bekerja sama untuk mendukung anak-anak ini. Contoh program yang dapat dilakukan di sekolah. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah? Yang pertama, buat workshop pengelolaan emosi untuk membantu siswa memahami perasaan mereka. Yang kedua, adakan grup diskusi untuk mengatasi masalah sosial. Yang ketiga, guru juga perlu menyediakan waktu konsultasi untuk siswa yang butuh bimbingan. Selain itu, orang tua juga harus terlibat. Rapat rutin antara orang tua dan guru bisa menjadi sarana untuk mendukung anak secara lebih komprehensif. Jadi, kesimpulannya, masa SMP adalah waktu yang penuh tantangan bagi anak-anak. Tetapi dengan pendekatan yang tepat dari guru, orang tua, dan sekolah, mereka bisa melewati fase ini dengan baik. Di sini kami dapat mengamati ketika saat bermain game terdapatnya emosi-emosi yang terjadi pada anak SMP Al-Wasliyah, dan kami mengetahui juga dengan menggunakan angket yang telah kami sediakan. Berikut inilah bukti angket yang telah diisi oleh anak SMP Al-Wasliyah 20 Medan.